Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat seluruh subscriber dan petani walet di seluruh Nusantara. Kembali mereview RBW yang menggunakan elang naga. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini responnya masih stabil. Kemudian RBW ini saya upgrade kemarin dari LMB samping menjadi LMB elang naga. Jadi sahabatku semua, berbicara tentang LMB elang naga tentu tidak jauh beda dengan LMB liang naga. Cuma yang sedikit membedakan di sini, kalau LMB elang naga memiliki kemiringan yang sekitar 80 derajat. Kalau LMB liang naga itu rata dengan atap, artinya dia lurus. Jadi sahabatku semua, di RBW ini saya menggunakan elang naga berukuran 120 kali 120, jadi lebar 120, kemudian tingginya 120. Kemudian mengenai Twitter yang digunakan, jadi kalau Twitter yang digunakan kembali kepada karakter T itu sendiri, artinya mengenai berapa jumlah Twitter yang digunakan di LMB, kalau saya tetap kembali karakter untuk T itu sendiri. Kalau misalnya hanya butuh 2 Twitter di LMB, ya hanya dua saja yang dipasang. Kalau misalnya satu menggunakan magnet, satu saja yang digunakan. Itu artinya bahwa kalau mengenai Twitternya tidak tergantung kepada model daripada liang elang naga ini. Jadi sahabatku semua, selama saya amati dengan penggunaan LMB elang naga ini, perkembangan RBW cukup memuaskan, dan salah satu kelebihannya yaitu mempermudah akses burung walet, terutama bebek-bebek yang masih anakan. Apalagi kalau misalnya RBW seperti di RBW saya ini, dia RBW yang kurang tinggi, jadi hanya saya mengarahkan lubangnya ke arah jalur pulang bebek, jadi cukup bagus akses untuk menjemput bebek-bebek pulang dari arah di depan. Kemudian arah depannya ini adalah arah timur, jadi kebanyakan kalau sore dalam maghrib bebek itu pulang dari arah timur ke barat. Jadi saya rasa lubang yang dipasang di RBW ini cukup, posisinya sangat bagus. Sahabatku semua, perbandingan penggunaan LMB elang naga dan liang naga, kalau LMB liang naga
manuver BW anakan agak sedikit susah turun ke bawah masuk ke dalam ruang void, karena yang namanya BW anakan itu kan baru belajar terbang, jadi manuvernya masih dia ke samping, masih susah untuk langsung manuver ke bawah. Ini menurut pengamatan saya, siapa tahu sahabat yang lain beda, itu tidak jadi masalah, tapi ini yang saya sampaikan sesuai dengan pengalaman yang saya amati di lapangan. Jadi sahabatku semua, terutama subscriber yang ingin melakukan upgrade RBW-nya, tidak usah ragu menggunakan LMB seperti ini. Jangan sampai khawatir karena misalnya RBW-nya sudah ada isinya. Jadi ini kemarin sebetulnya RBW yang sudah ada isinya, sudah ada sarangnya, cuman kemarin agak stagnan, susah untuk berkembang, karena mungkin juga salah satunya faktor dari LMB itu sendiri. Karena LMB di kemarin menggunakan 2 LMB samping, bisa dilihat ini LMB samping 1, kemudian bagian depan juga ada 1 kemarin, tapi yang LMB samping semua ini saya sudah tutup, jadi tidak ada lagi LMB samping yang digunakan di RBW ini. Ya syukur alhamdulillah, selama penggunaan LMB elang naga ini perkembangan cukup signifikan, dan salah satu yang paling efektif saya lihat di sini adalah mudahnya BW anakan, BW yang baru beradaptasi dengan RBW, karena dia mudah untuk melakukan manuver ke dalam ruang void. Jadi sahabatku semua, kemarin ada subscriber yang sempat menanyakan mengenai pencahayaan dalam ruang inap. Ada salah satu subscriber dari Wallet 82 telah mengikuti LMB elang naga, dan dia mempersoalkan pencahayaan yang berlebihan di dalam roving room, dalam ruang inap. Jadi kembali saya tekankan, kalau menggunakan LMB elang naga, otomatis pencahayaan itu di void akan terang. Oleh karena itu, teknik yang bisa digunakan adalah memperkecil lar. Jadi kalau menggunakan teknik LMB elang naga, maka boleh diperkecil larnya. Jadi lubang lar itu bisa diperkecil, misalnya 50 kali 80 bisa, misalnya lantai paling atas. Kemudian sambil memperhatikan pencahayaan di dalam ruangan. Kalau misalnya masih bisa dinaikkan, misalnya 50 atau ke 60 90 90, bisa diperlebar lagi. Tapi kalau misalnya masih terlalu terang, maka boleh boleh diperkecil lagi. Kemudian di lantai paling bawah menyesuaikan lubang lar dengan pencahayaan dalam ruangan. Sahabat semua, ini saya ingat apabila menggunakan RBW-nya sampai 4-5 lantai, maka diwajibkan di lantai paling bawah menggunakan tarik dengan
satu tambahan Twitter magnet. Apakah menggunakan magnet SST68, magnet 5000, AX 3000, tidak jadi masalah. Tinggal menyesuaikan dengan volume tarik poinnya. Sahabatku semua, jadi menurut versi saya, kalau RBW yang berukuran lebar 5 meter kemudian panjang 12 itu sudah bisa menerapkan penggunaan LMB elang naga. Apalagi kalau misalnya gedungnya sampai 8 kali 12 misalnya, ini sangat bagus. Kemudian sahabatku semua, kembali saya mengingatkan, ketika ada sahabat subscriber yang ingin berencana mendirikan sebuah gedung, misalnya berukuran 8 kali 16, 8 kali 20, maka upayakan membuat void itu besar. Misalnya lebar 8, jadi yang paling bagus, yang paling ideal di situ menurut saya bahwa ukuran yang paling ideal yaitu 8 kali 4 misalnya. Jadi langsung sesuai dengan lebar gedung, misalnya 8 meter gedung, sesuaikan dengan lebarnya void. Karena sesuai pengalaman di lapangan, void yang lebar dengan penentuan lar, posisi penempatan lar yang tepat, jauh lebih cepat perkembangannya dibanding dengan void yang kecil. Ada juga sih yang menggunakan void kecil berhasil, tapi di zaman sekarang ini dari beberapa binaan yang saya temui di lapangan, kebanyakan yang menggunakan void kecil itu yang bermasalah. Apalagi kalau sampai menggunakan void zigzag. Cukup mempersulit akses BW kalau menggunakan void zigzag di zaman sekarang, karena persaingan gedung cukup banyak sekarang gedung yang dibangun, yang berdiri. Karena itu sekarang istilahnya bukan lagi BW yang cari gedung, tapi gedunglah yang cari burung sekarang. Begitu banyaknya orang yang tergiur untuk mendirikan sebuah gedung, karena memang penghasilan di wallet ini apabila betul-betul RBW-nya bisa berkembang, cukup menggembirakan. Baik sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa menekan like, kemudian tombol subscribe-nya, dan kalau komen di kolom komentar, kemudian jangan lupa dibagikan ke sahabat yang lain. Siapa tahu video ini bisa membantu, bisa menambah ilmu perwaletan untuk perkembangan RBW-nya. Jadi sahabatku semua, mungkin dari tadi sudah diperhatikan cara menukar BW ke dalam LMB, dan ini sangat mempermudah akses burung ke dalam gedung.
Kemudian sahabatku semua, selama 2 tahun terakhir di RBW ini saya hanya satu macam menggunakan parfum. Ini parfumnya yang saya fermentasi. Jadi parfum ini sekedar menyampaikan bahwa ini parfum cukup bagus, dan bagi kami di Walet 82 sangat bagus untuk diaplikasikan di sirip. Jadi ini khusus untuk sirip ya. Jadi parfum ini dibuat khusus untuk sirip, untuk merangsang walet dalam membuat sarang. Dan pernah kami coba di RBW keempat kami pada saat om perdana sampai masuk usia 9 bulan, kurang 5 hari 10 bulan. Alhamdulillah RBW kami mendapatkan sarang kurang lebih 80 sarang utuh. Kemudian 90 dengan polesan. Itu di umur kurang lebih 5 hari, kurang 5 hari 10 bulan. RBW berukuran 4 kali 12 lantai berbahan asbes. Yang kami gunakan di situ setiap pada saat om perdana, kemudian pengecekan ke 3 bulan, pengecekan ke 5 bulannya, ke 7 bulan, sampai masuk ke kurang 5 hari 10 bulan, kami selalu melakukan penyemprotan secara rutin dengan menggunakan parfum andalan Walet 82. Dan alhamdulillah hasilnya dalam waktu kurang lebih 10 bulan sudah bisa mendapatkan sarang utuh kurang lebih 80 sarang utuh dalam gedung. Ini sekedar informasi saudara semua. Jadi sahabatku semua, dalam berbudidaya burung walet yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran ketika seseorang mendirikan sebuah gedung dan tidak sabar, dan pasti akan mengalami yang namanya galau. Pasti mengalami yang namanya kegalauan. Karena memang burung walet itu untuk mendapatkan sarang perlu membutuhkan proses yang cukup, membutuhkan kesabaran. Dan insya Allah ketika RBW-nya sudah ditangani dengan baik, penataannya sudah bagus, kemudian dengan suara sudah bagus, dengan suara yang cukup bagus, insya Allah akan menjadikan RBW-nya menjadi RBW yang produktif. Jadi sahabatku semua yang ingin melakukan kontak bisa menghubungi saya lewat Telegram. Insyaallah kami butuhkan pada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa menghubungi dengan lewat Telegram. Oke, buat semua, semoga apa yang dibagikan pada video kali ini, apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini ada berkahnya, ada manfaatnya, bisa menjadi tambahan ilmu buat sahabat semua. Ataupun kalau apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh sahabatku semua, diabaikan saja. Karena apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan yang di lapangan. Insyaallah apa yang sampaikan tidak ada rahasia-rahasia di dalamnya.
karena memang channel saya buat itu saya buat untuk khusus berbagi. Oke sahabatku semua, semoga ada berkahnya, ada manfaatnya, dan semoga semua subscriberku, semua para petani warga di seluruh Nusantara bisa sukses di dunia perwaletan. Jadi untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan sehat semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.